Ya. Bapak Ibu keluarga absen nih, Ibu absen dulu. Saya Ibu dulu. Ibu dulu yang punya tempat kok. Saya tamu. Kalau semua sudah absen dari saya. Bu, saya Bu ini di serat itu tambahan aja nanti tulis karena di sini kan harusnya Semarang tanggal berapa ini? 13. Iya, Semarang 13 Juli 2023 untuk sekolah harusnya kan ada tanggal ini. Kalau ini kan bodoh. Itu tante Asma nanti tulis. Oh ya, kalau di sini. Nggak usah, ini aja. Ini kalau SPJ bos nggak ada nama barunya nggak laku Bu. Iya. Enggak apa-apa Bu. Saya soalnya udah waktunya aja. Ini untuk yang hari ini dan hari besok kan saya harus ya apa? Aku dan makanya oh, saya silakan. Biar enggak cukup ya sini ya. Oh, jadi nanti tidak sini karena ini saya pakai sini sama YouTube-nya di sana. di sana Apa itu? ya kan ya. Nah, dia sudah mulai. Oh, sudah mulai kok? Saya potong ya. Oh. Nanti kalau saya kenalan kan Pak Surono ya saya kan Pak Surono ya. Beda ya Ibu. Oh, beda umur ya. Berarti nggak kembang kalau udah bisa sama. Di Banyuwangi itu ada kepala sekolah Ibu Laini Asma. Berarti udah. Umurnya 40. Oke. 20 kali. Kali juga. Dan
Enggak lah. Udah gitu. Ada MC kan? Bisa saya mulai nih, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ibu Tri Prastyo Handayani SE SPD sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Pulaman. Yang saya hormati Ibu Fania Abdi Astanti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SD Negeri Pulaman. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diskusi bersama tentang visi dengan prakarsa perubahan sekolah dan peresmian komunitas praktisi. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah oleh Ibu Sri Wahyuni SPD, yang kelima sambutan pengajar praktik oleh Ibu Tri Prastyo Handayani SE SPD, yang keenam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang ketujuh paparan tentang komunitas praktisi oleh Ibu Fania Abdi Astanti SPD, yang kedelapan peresmian komunitas praktisi Cilukba dengan penandatanganan dokumen komunitas praktisi, yang terakhir penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah oleh Ibu Sri Wahyuni SPD. Kepada Ibu Sri Wahyuni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dewi, nama lengkapnya saya Nggak usah. Pak ya Mbak Dewi selaku PPI. Yang saya hormati rekan-rekan guru semuanya, rekan-rekan SD Negeri Polaman. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk memajukan SD Polaman yang tercinta ini. Saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini, diberi kesempatan untuk upaya menjadi guru calon guru penggerak sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dan tentunya nanti hasil dari kegiatan itu akan berimbas pada kemajuan dari SD Negeri Polaman. Terima kasih Bu Dani, mohon kesabarannya dalam membimbing guru-guru nanti. Dan ini juga calon-calon semua, calon-calon sudah ada yang mendaftar, tapi masih antri. Ada yang siap mendaftar? Sudah siap pensiun. Kalau saya siap pensiun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara ini adalah acara yang sangat penting karena apa yang kita lakukan pada hari ini nanti akan menghasilkan keputusan di mana keputusan itu akan berimbas pada mutu dari SD Negeri Polaman. Jadi apapun yang nanti kita kerjakan semua tujuannya hanya untuk kemajuan SD Negeri Polaman. Saya berharap nanti selama kegiatan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini agar dapat menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang pendidikan. Saya kira ya itu baik yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerabat panjenengan untuk membimbing kita semua. Semoga nanti apa yang Bapak diberikan kepada guru-guru saya itu sangat baik, sangat bermanfaat dengan kemajuan SD. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni SPG. Acara selanjutnya sambutan pengajar praktik oleh Ibu Tri Prastyo Handayani SE SPG. Kepada Ibu Tri Prastyo Handayani dipersilakan. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya sesuai nama ini Tri Prasetyo Handayani. Tapi saya ngehitsnya dipanggil dengan Mbak Dani. Dan kalau panjenengan punya teman-teman di Banyumanik, kalau tanya Mbak Dani banyak yang kenal. Tapi kalau ini tidak semua tahu kecuali Bapak Kepala Sekolah saya karena tanda tangan SKP. Iya. Bapak Ibu, mohon izin saya mengganggu waktu libur panjenengan di sini bahwa kedatangan saya ini untuk belajar bersama. Saya belajar bersama dengan panjenengan dan saya ini adalah pengajar praktik betul, tapi saya bukan ngajari Bapak Ibu, saya bukan ngajari
wong liyan CGP-nya dah pinter kok. Jadi saya ini pendampingnya Bu Fania sebagai calon guru penggerak untuk membantu kelancaran proses belajarnya. Jadi kalau ada kendala saja baru saya berperan. Tetapi setiap saya tanyakan sampai pendampingan kemarin belum ada kendala, ya berarti kan enteng tugas saya, kan begitu loh. Enteng, semua aku kendala terus sampai terakhir Mbak. Jadinya harus bareng. Jadinya saya nggak usah memikirkan, oh harus begini, oh ini nggak bisa harus begini, nggak gitu. Ada kendala, nggak ada kok sudah lancar. Saya sudah dikirim ini, oh ya sudah, santai. Yang pasti tugas pokok saya adalah tetap pendampingan ke sini Bapak Ibu. Selain kenal dengan panjenengan semua juga foto dengan Mbak Fania. Karena nggak ada kendala. Nah nanti untuk kegiatan hari ini adalah prakarsa apa Mbak? Prakarsa perubahan, ya. Prakarsa perubahan. Diskusi mewujudkan visi yang kita rembuk sama-sama menjadi visi guru penggerak. Jadi ini kita rapat di sini tidak membuat visi sekolah. Karena kalau visi sekolah kan melibatkan komite, melibatkan wali murid, melibatkan semua orang yang terlibat sebagai masyarakat atau warga sekolah untuk merumuskan secara bersama-sama. Nah, ibu kepala sekolah yang menjadi pemimpinnya. Nah, kali ini pemimpinnya Mbak Fania. Jadi membuat visi proses pembelajaran sebagai guru penggerak. Nah, ini akan kita rumuskan sama-sama. Kalau toh nanti visi yang kita sepakati di sini kok sama dengan visi sekolah, ya berarti bisa dilanjutkan terus. Nah, tapi jika visinya Fania ini berbeda jauh, misalnya visinya sekolah ini menghendaki pergi ke Solo, arahnya ke Solo, ya, arahnya ke Solo. Lah visinya Mbak Fania arahnya ke Jakarta, kan beda deh, jauh. Nah, akhirnya dipakailah dulu visinya Bu Fania sampai pembelajaran itu selesai. Nanti dikoreksi setelah selesai. Oh ternyata visinya Bu Fania ini rapi kok, diterapkan. Ya sudah, kita kembali ke visi sekolah. Tapi kalau visinya Bu Fania dulu dengan visinya Bu Fania itu ternyata muridnya jadi lebih baik, pembelajaran diferensiasinya cocok, terus anak-anaknya juga dimensinya masuk semua. Oh ya sudah, berarti itu nanti dirembuk lagi, membuat satu visi yang baru begitu. Jadi visi ini tidak memaksa, ya semoga saja sama dengan visi sekolah. Jadi kita enteng, Mbak Fania lancar, sekolah juga tidak perlu ganti. Nah itu, jadi kedatangan saya ke sini untuk itu. Tadi kenalan nama sudah cukup, apa mau ditambah lagi Bu? Sudah cukup ya? Ini kerja aja, saya juga sama Bu Guru SD loh. Saya bukan orang yang dari apa-apa dari dinas, enggak. Saya juga guru SD, sama seperti panjenengan. Kebetulan saya ngajar kelas 6 di SD Pedalangan 3. Itu kalau panjenengan ngertos ada Setiabudi, itu kalau mau belok ke kanan, masuk tol sedikit belok ke kanan, arah mau tol ke Solo itu melewati sekolah saya sebelah kiri. Lurusnya saya Al-Azhar 14 itu. Rumah saya di Ndak Payung di Grand Panorama, jadi tadi saya lewatnya belakang. Ya, saya nggak perlu muter-muter, gampang. Ndak Payung, Pramuka, Gunung Pati, pertigaan, tekan sampai sini. Nanti juga pulangnya saya pulang dulu tidur, absennya jam 4 kok. Oh, absen jam 4 udah ngompol, sama murid kok. Ya kan kita kan absennya sudah baru, sudah tahu paling pol setengah 5 ya, saya sampai sini ya tidur dulu.
setengah 4 baru sekolah. Elek ya Bapak Ibu ya, saya capek soalnya jauh. Iya gitu, saya namanya Cindy. Jadi kan tak mesti wes urus ya. Nggak bagus sih sebenarnya. Tapi kan saya nggak cuti Bapak Ibu dari awal itu tanggal 26, 27 daftarnya murid, terus yang 5 hari itu saya bisa libur itu yang Idul Adha itu. Terus Seninnya itu tanggal 3, 4, 5, 6 saya diminta di UGRIS yang CP, TP, ATP itu loh. Padahal itu kan harusnya guru kelas 2 dan 5. Tapi Bu Korsadir saya malam-malam setengah 11 telepon. Dan nipu piro. Wah, langsung saya ketik ini. Tahu-tahu kelas surat tugas. Waduh, Pak Dino S2 cuti 3, 4, 5, 6 saya di UGRIS. Jumat saya sudah pendampingan di SD Sambiroto 2. Terus Sabtu itu saya pendampingan dulu di Bugangan 3, tapi sudah saya cicil Jumat dan Sabtu sedikit karena saya ada bintek AI di UGRIS. Bintek AI karena itu binteknya itu sertifikatnya 4 hari Bapak Ibu, 8, 9, 15, 16 so enak banget. Datangnya cuma tanggal 8 di UGRIS, lumayan nih. Nah, lalu gajinya 200.000. Nah, udah selesai. Terus kemarin hari Senin tanggal 10 saya leleh karena Bapak Kepala Sekolah merasa rapat, saya leleh di sekolah karena saya koordinator bos, saya mau persiapan rekon semester 1. Jadi saya asisteni anak buah, ujian gaya anak buah, asisteni bendara-bendara yang di Banyumanik biar rekonnya lancar. Senin, Selasa saya pendampingan di mana Mbak? Saya Mbak Selasa di Ngadirgo, itu saya kesasar Bapak Ibu. Kan lewatnya dari Kali Pancur, terus Untung Suropati, Jati Barang. Saya diantar-antari Mas Ratno, Ngadirgo 2 ya Mbak? Oh ya, yang sebelahnya Ngadirgo 3 itu loh. Nah, Mas Ratno sudah ngantar-antari. Terus loh Mbak, sekolah SMA itu terus, oke saya terus sampai gak terjalan. Ya terus itu sampai ketemunya sawah. Terus saya, kok bisa jalan, bisa jalan setapak. Terus saya belok kanan, inisiatif sendiri gak ada orang saya tanya belok kanan. Ketemulah tulisan soto sawah dan saya sudah pernah ke sana. Nah itu bablas kita sirkuit Bapak Ibu. Ya ampun, tekan kene iki bojo ya. Iya, terus saya balik terus Mas Ratno, Mas tak selompet dengan Mas Ratno. Ternyata dari SM Lapa-Lapa belok kanan, tembusnya di CA. Gitu Pak? Nah itu saya pulangnya bilang sama Mas Agus ya, jangan tiba-tiba Mas aku ternyata Mas, minggu pun nih, tertarik dari BCA, terus Siti bis Lapa, loh, ya aku luar biasa perjalanannya ya. Iya, saya sampai sirkuit Bapak Ibu mentok itu ya, lapangan itu loh. Nah, mentok. Lah. Jatisari Pak, betul. Saya lapangan itu saya kaget. Nengok kene sirkuit loh, saya tahu. Waduh, ampun. Ya sudahlah 2 kali saya mengatur kesasar, tapi saya di sini nggak kesasar Bapak Ibu. Gampang. Askabul kafir, ya, maju belok kanan sampai sini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di jalan ketemu saya disapa ya sesuatu nama. Begini, saya sering ke dinas Bapak Ibu. Saya sering ke dinas karena ketemu Sri Belundur gitu. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu ngurus apa itu saya panggil ya. Syukur-syukur saya tidak ketemu di belakang. Itu Pak, saya sudah pernah ke situ Pak, soto sawah Pak. Viral banget, sotonya murah sih sama. Wah itulah, untung ketemu soto sawah saya sudah pernah ke situ. Kalau enggak saya bisa sampai Bojo, bisa sampai Kendal itu kemarin Selasa. Nah, tapi nggak apa-apa. Masuk sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah nggak mungkin. Masuk salah itu terusan. Nah, jadi ini dunia saya. Jalan-jalan kesana kesini. Dan saya senang naik sepeda motor soalnya kalau kesasar balik gampang. Nah itu ya karena ini juga itu. Jadi Bapak Ibu langsung saja nanti Mbak Tanya dilanjutkan.
Ya, terima kasih. Tetap semangat walaupun libur karena besok Senin kita harus tetap menyambutkan anak dengan ceria. Ya, jangan diajari baca tulis dulu Bapak Ibu yang kelas 1. Oh, begitu masuk, neng TK, besok baca tulis. Tidak boleh. Itu ada undang-undangnya. Kemarin saya buka itu. Pokoknya nanti anak-anak tuh senang-senang sih, biar masuk kaget. 2 minggu bermain-main dulu, biar koyok TK, baru nanti BA. Nah, itu. Ada guru kelas 1. Iya. Kan yang komplit orang tuanya ya. Kan itu itu pelajaran. Itu. Orang tuanya harus jadi undang-undangnya, Mbak. Oh iya, iki undang-undangnya. Itu orang tua kan banyak yang enak TK-TK iso maca tulis. TK kono lah diajar maca tulis dolanan bal ae. Ya sih bener sih dolanan bal. Yang maca tulis itu kena undang-undang, ada pasalnya. Ya, Bapak. Kita ini pembelajaran diferensiasi. Kita enggak dijejeli anak-anak, enggak dijejeli materi kok buku kayak waktu zaman saya SD. Sudah ngono. Capek Bu SBK. Enggak capek pocong lancar capek enggak boleh gitu. SBK tepuk 1 ting, tepuk 2 ting. Padahal DAB-nya belum selesai. Ya makanya kan TKB itu kan di kelas 3. Itu jadi calistung itu manternya kan di kelas 3. Nah biasanya di kelas 2 murid itu loh gak ada cocok. Terus munggah ke orang biasanya punya gitu. Tapi target calistung itu di kelas 3. Kemarin Ibu PAUD garwane Pak Kepala Dinas. Nah itu kan Ibu PAUD, Bunda PAUD itu Ibu PAUD. Bunda PAUD itu menerangkan itu pada saya pas kemudian. Oh, berarti nek masih ciki dolanan masih sih jadi PAUD ke SD. Nek masih ciki kok wis iso nulis Latin, maca lancar, maca koran sak klebet lancar. Ya itu langsung naik kelas. Gitu aja cukup, bukan saya kalau gini malah saya yang kayak segitunya nanti. Jadi matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Tri Prasetyo Handayani SESPD. Acara berikutnya adalah diskusi fisik dan prakarsa perubahan sekolah. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Tri Prasetyo Handayani SESPD sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak dan Ibu Fania Andri Astanti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Kembali ke saya, apa langsung saya tambah dari sini. Jadi Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, di sini partisipasi Bapak Ibu dibutuhkan. Kalau Bapak Ibu itu kok ada gitu kertas biru-biru, abang-abang, hijau-hijau, nah itu nanti panjenengan berpendapat di sini apa sih yang panjenengan inginkan dari murid itu. Jadi karena biasa di Batoro itu bukan guru sih. Ayo dibaca kerjaan nomor 1 sampai 10. Enggak, jangan. Bacaannya sudah ada, jangan 1 sampai 10. Bu guru tunggu 30 menit. Ya. Gurunya yang tadi jam 5 menit, 10 menit, 20. Waktu kurang 10 menit. Waktu kurang 5 menit. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, cocokkan. Ya, siap. Di mana ibu kota negara Indonesia? Surabaya. Salah. Jakarta Selatan. Salah Pak. Yang betul DKI Jakarta, tapi ada Jakartanya setengah. Ya, DKI Jakarta betul. Nah, sudah semua? Sudah dicocokkan dengan temannya? Sudah silang? Sini guru nilai 150. Ya itu waktu saya SD. Itu waktu saya SD Bapak Ibu, dan saya kemarin waktu KTSP juga kadang kalau saya pas ujian materi juga gitu. Tapi Bapak Ibu gitu ya Pak.
Dulu pacaran waktu ngajar pertama kali sih. Ya tapi kenal bareng toh Pak. Ya perkalian itu basicnya dari penambahan. 2 kali 3 berarti 3-nya ada 2, 3 tambah 3 berapa anak? 6 ya. Kita berangkat dulu ya sekarang soal 20 nomor. Apalagi mencongak harus panik karuan gue. 3 kali 5 25. Salah. 3 kali 5 30. Salah. 15 ya, pelan. Ya, ya, Bapak Ibu, kelas 6 itu kan istilahnya kita tuh berdinar ZUN gitu loh. Ya guru kelas sudah sama Pak Pos. Enak Pak guru kelas 6, sambut di guru kelas 5. Makanya saya tidak mau. Siapa kelas 5? Semangat juga. Semangat karena Oktober sudah mulai. Dan itu kalau AMBK gimana coba? Mesti pengajaran soal belum Kutril. Dia dari kelas 4 untuk naik ke kelas 5 selama liburan ini. Ya lupa pelajarannya. Guru kelas 4 sudah ngasih pelajaran matang loh. Libur 3 minggu. Belas. Saya masih mau kelonger Oktober AMBK, ya kan? Nah, padahal AMBK barengan dengan lomba bahasa Jawa, nanti mapak napsi, tambah AMBK harus kelonger belas. Orang terbayangkan dah. Ini nanti kan kalau AMBK itu kan ngedrill. Ayo anak ini soal. Padahal sebenarnya itu kan matangnya di kelas 4, penguatan di kelas 5 asli ini. Tapi karena kan anak-anak libur ya lupa ya. Terus GPA terus ya. Ya, soalnya saya juga lagi Bapak Ibu. Masa ini wis mumet kok senator bos belum lagi PI, PP, laporan sekundaya. Masuk saya enggak game online tetap otak kanan kiri harus berjalan. Nah itu jadi marilah kita pembelajaran berdiferensiasi. Apa tuh pembelajaran diferensiasi? Nanti akan dijelaskan bahwa wong bocah kuwi orang belum bisa membaca, tahu-tahu Bapak Ibu memberikan pelajarannya perkalian, istimewa banget. Nah, makanya saya di sini akan membuka bahwa kita di sini akan punya satu pemikiran yang sama, visi yang sama untuk memfokuskan pembelajaran berfokus kepada siswa untuk tahu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bapak yang menyampaikan, nanti kalau misalnya ada kurang-kurangnya, karena saya di sini sebagai moderator dan saya minta difoto Mbak, saya difoto Mbak, saya juga nggak kurang. Nanti kalau saya difoto di atas kaki dia, berarti kan orang moderator gitu. Ini buat laporan saya di LMS. Kalau ini kan berarti saya dikira mau ngantuk-ngantuk makan snack. Tapi kalau saya ngomong ini kalau difoto, oh bener, berarti ngomong karena saya bisa ngomong kan nggak tahu. Tapi LMS tetap ada foto saya pegang mic gitu. Ya makanya ayo kita monggo Bapak Ibu disimak sama-sama. Terima kasih Bu Deni untuk pembukaan yang sangat menginspirasi Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Wahyuni SPD, yang terhormat Ibu Deni, Ibu PT yang begitu istimewa, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Polaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini dalam acara diskusi visi dan komunitas sekolah kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah sehat semua ya. Kita di sini
semuanya fokus, tapi tidak usah tegang Bapak Ibu, santai. Kita bekerja bersama untuk kemajuan bersama juga. Ya. Kemarin Bu Kepala Sekolah sudah berpesan kepada saya Bidani, untuk visi ini mungkin bisa dilanjutkan ke kurikulum ya Ibu. Jadi kita susun bersama semua untuk memudahkan tim kurikulum menyusun kurikulum yang terbaru. Karena kita sesuaikan kurikulum yang kurikulum merdeka. Gitu. Saya izin terlebih dahulu. Langsung ACC loh Ibu. Belum, kita diskusi dulu. Nantinya kalau ini selesai ACC masuk kurikulum operasional. Oh, Ya, seperti itu. iya. Gimana Pak? Tidak apa-apa. Ya, tetap semangat. Salam berbagi. Semuanya kita harus salam dan bahagia Bapak Ibu, bagaimanapun keadaannya harus bahagia. Ya. Di sini ada judul diskusi visi dan komunitas sekolah. Saya memohon untuk Bapak Ibu semua untuk aktif ikut serta dalam diskusi ini Bapak Ibu. Untuk selanjutnya di sini ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Di sini ada pengajar praktik saya CGP Angkatan 8 kelas 08125 Kota Semarang, yaitu Ibu Tri Prasetyo Handayani SESPD. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini di sini Fotonya itu loh. yang sangat cantik sekali. Ya, saya ambil dari itu. Sebelum kita memulai diskusi visi kita pada hari ini, Bapak Ibu, kita perhatikan dulu ada puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Sudah siap memperhatikan semua, nggih? Siap. Ini Bapak pendidikan pertama kali. Berdiri di pantai Kelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Kelir itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia.
Aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sangat menginspirasi Bapak Ibu, Bapak pendidikan pertama kita ini, Bapak Insinyur Soekarno. Kita perhatikan kalimat yang terakhir pada kalimat Hidup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. ya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa, itu menitipkan pesan Bapak Insinyur Soekarno ini menyeratkan kalau negara yang ingin besar, ingin maju, itu berpusat pada masyarakatnya, Bapak Ibu. Masyarakatnya itu juga anak-anak, peserta didik kita juga, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik kita, mari semangat untuk menuntun anak-anak dengan selamat dan bahagia, Bapak Ibu. Itu tujuan kita selama ini sebagai pendidik. Nah, sebelum kita ke inquiry apresiatif untuk mengetahui keterampilan Bapak Ibu semua, ini saya mengetahui kalau kreativitas Bapak Ibu semua ini pasti istimewa. Nah, saya minta untuk Bapak Ibu semua menuliskan sebuah puisi individu yang menceritakan tentang pendidikan, boleh menceritakan tentang SD Negeri Polaman atau pantun, sederhana saja Bapak Ibu, karena mengingat waktu saya memberikan waktu hanya 5 menit saja. Monggo silakan ditulis di kertas yang sudah saya sampaikan. Saya sudah bagikan di depan Bapak Ibu semua nih. Bapak Ibu pasti kreatif semua. Ada yang sudah selesai? Boleh cari-cari HP-nya di bawah semua ya Bapak Ibu? Ya, boleh cari-cari di HP juga. Boleh sesuai dengan keinginan. Ya, monggo yang sudah selesai. Saya meminta bantuannya untuk membacakan 1, 2, atau 3 puisi yang sudah disusun Bapak Ibu. Di sini tidak seperti anak SD yang harus ditunjuk gitu ya Bapak Ibu, aktif saja, tidak apa-apa. Tidak ada benar, tidak ada salah. Monggo, waktunya sudah habis. Pak Surono. Ini tentang SD Polaman. Jika aku melihat murid yang berkarakter mulia, aku memimpikan murid SD Negeri Polaman. Jika aku melihat lingkungan yang hijau dan sejuk, aku merasakan sejuk SD Negeri Polaman. Jika aku merasakan ramah dan sopan santunnya anak Indonesia, aku melihat SD Negeri Polaman.
Iya, Suaranya. suaranya bagus, memang penyanyi Ibu. Oh. Ya, kalau di sini ada lomba nyanyi, lomba puisi, beliau yang Terus mengajar. suaranya bagus. Kalau saya kan spread, kalau Pak Sumarno hebat. Ya. Monggo, ada lagi? Ya. Wiri, monggo silakan. Ya, ini nggak sesuai dengan saya mengajar kelas 2, jadi saya buatnya sedikit saja. Iya, nggak apa-apa. Itu kreatifnya Wiri. Bersahabatlah dengan ilmu, maka kehidupan yang cerah memihak. Bersahabatlah dengan buku, maka harapan terasa dekat di genggaman. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Hebat Wiri, kreatifnya sungguh luar biasa. Monggo ada lagi dari MCC sebelah kanan. Sudah ada mic-nya ya? Saya coba ya. Iya. Maaf, tapi puisinya ini belum ada judulnya. Iya, nggak apa-apa. Memikirkan judulnya agak kesulitan. Nggak apa-apa. Ya. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan, menjadi dasar apa yang kita lakukan dan akan terus berkembang selama sekolah di SD Negeri Polawan. Luar biasa sekali, istimewa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ada lagi? Oh iya, Bu Leli. Ternyata kreatif Bapak Ibu ini sungguh luar biasa. Ini adalah aktivitas ketika mungkin pagi hari ya yang biasa anak-anak dan ibu guru lakukan ya. Lonceng sekolah yang memanggil adalah awal mengumpulkan ilmu. Menuntut ilmu bersama penuntun, SD Negeri Polawan siap menjadi penuntun. Luar biasa sekali. Semua tentang pendidikan dan SD Negeri Polawan. Mau ada lagi atau dicukupkan? Oh ya, cukup. Mungkin nggak apa-apa. Untuk selanjutnya kita kembali ke layar LCD Bapak Ibu. Di sini ada inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Di sini saya tidak menggurui, tidak mengajari, hanya bertukar pikiran. Oke, Bapak Ibu. Ini yang saya dapat. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan berbasis kekuatan. Jadi, kita di sini membahas hal-hal positif. Tidak membahas hal-hal yang negatif dari seseorang atau dari individu. Seperti apa? Kita harus memikirkan hal-hal positifnya dulu, jangan langsung yang negatifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk inquiry apresiatif. Untuk selanjutnya, nah ini di sini di layar ada soal. Satu soal pertanyaan pemantik, yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa? Seperti yang pernah saya sampaikan, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu menuntut, tidak menuntut, menuntut, dan harus bisa mengembangkan bakat dan minat sesuai kodrat murid. Meskipun mereka kembar, itu kodratnya tidak sama. Seperti murid saya, Indra-Indri itu kembar, tapi mereka tidak sama. Mereka mempunyai kodrat masing-masing. Pendidikan selalu menghamba pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti halnya tata surya yang selalu berputar pada porosnya, orbitnya masing-masing. Seperti bulan, seperti bumi dulu. Bumi itu berputar sesuai porosnya. Tidak, kalau diganti dengan Jupiter, apakah bisa bergantian bumi dan Jupiter? Itu tidak bisa. Semua berputar pada orbitnya masing-masing. Kita pendidik itu seperti petani jagung Bapak Ibu. Kita hanya merawat, memupuk, menyiram. Sedangkan peserta didik atau murid itu sebagai bibitnya, bibit jagung. Ya, mereka sudah punya bibit. Tidak mungkin bibit jagung itu tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin menjadi rumput. Pasti bibit jagung tumbuh menjadi jagung. Tapi kita sebagai guru pendidik itu yang
memberikan pupuknya, menuntun mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di sini kita memiliki murid yang seperti apa, Bapak Ibu? Kita diskusikan melalui kertas memo ini. Kertas memo ini nanti dituliskan di kertas memo, kemudian apa yang ada di benak Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Boleh berkarakter, contohnya disiplin, boleh ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki. Setelah itu boleh ditempel di kertas warna biru yang bagian kertas. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Boleh langsung ditempel di bagian biru. Yeah. Apa-apa balik. Kalau balik itu aja nggak apa-apa sih. Oh. Oh, tidak, saya kan ada, saya kan orangnya kan pakai foto. Oh gitu. Saya nggak tahu ada. Jadi pas gini loh, ada fotonya. Dan masih ada kita. Kayaknya tak foto dulu gitu. Foto kan pakai HP saya aja biar bisa semua. Kalau kan hari kondisi tak gini tak gini. Kemarin juga dibuat. Pakai stiker Pak. Nggak usah pakai punya saya aja. Nah, di sini sudah ada banyak jawaban Bapak Ibu. Di sini kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Coba saya bacakan satu persatu ya. Murid yang bertakwa, berattitude bagus, berwawasan global, berkarakter baik, mandiri, pintar, soleh-solehah, sukses dan peduli. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ya, boleh dituliskan lagi di kertas memo. Yang sudah selesai boleh ditempelkan kembali. Tapi sampai selesai bisa nggak? Banyak nggak apa-apa. Ya, bagian atas itu. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa luar biasa. Pribadi yang unik, ya betul itu Bu Ayunifah, memang unik sekali, berbeda-beda. Anak yang hebat, ya betul, ya luar biasa sekali. Kertas yang ada goresannya tipis seperti yang disampaikan Bapak Yenzer Dewantoro kemarin kita waktu sudah saya sampaikan di destinasi. Ya. Monggo untuk pertanyaan kedua yang akan membantu saya membacakan hasil dari tulisan Bapak Ibu. Dipersilakan maju ya. Biar saya yang tidak ngomong terus di sini. Masih banyak pertanyaan. Saya coba bantu membacakan ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa, pribadi yang unik, anak
yang hebat, kertas yang ada goresan tipis, semangat meraih cita-cita, individu yang dapat dibentuk, dibimbing sesuai kodratnya, dan anak yang kreatif. Tepuk tangan luar biasa sekali ya. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, di sekolah ini yang istimewa ini sejuk asri, sejuk gitu, sejuk sekali, luas. Nah, itu di sekolah itu mengutamakan apa? Yang sudah boleh ditandangkan di kertas warna merah yang bagian kanan. Kejujuran, sopan santun, kepedulian, kenyamanan. Ya, betul sekali ini, kenyamanan sungguh nomor 1. Kebersihan, kebersihan, berkarakter, hijau dan sejuk, ramah anak, pelayanan terhadap murid. Untuk ini katanya pendek-pendek saya yang membacakan Bapak Ibu. Ya, untuk yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini yang keempat, yang menempel terakhir nanti boleh minta tolong untuk membacakan ya. Ya, disi-disi ada apa? Terima kasih Bu Laila. Selanjutnya, ayo dari disi-disi ada. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Lewi. Terima kasih Pak Sumarno. Yang terakhir siapa nih? Terima kasih dari diri Pak Kamto dulu apa diri dulu nih ya? Diri dulu. Berarti ini bonusnya Pak Kamto yang terakhir. Monggo Pak. Terima kasih. Untuk ini saya akan membantu Bu Anya akan membacakan hasil dari pertanyaan. Yang pertama adalah memiliki kemampuan. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah sekolah tempat untuk menuntut ilmu. Ketiga adalah masih membutuhkan sosok guru yang baik. Jawaban yang keempat yaitu berlaku baik akan menjadikan sukses. Kelima yaitu saling menghormati dan menghargai. Keenam, kebersihan sebagian dari iman. Jawaban yang terakhir adalah masih membutuhkan sosok guru yang baik. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Kamto sudah membantu membacakan, karena kalimatnya panjang-panjang ya. Saya membaca yang pendek saja. Untuk yang selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah yakin untuk apa? Kita warga sekolah di sekolah yakin untuk titik. Kalau ini bonusnya yang pertama apa yang terakhir, Bu Dani? Bonus yang terakhir. Oh, yang terakhir lagi. Oh iya. Makanya cepet oke. Oh iya, pesan dari Bu Dani yang terakhir lagi bonusnya. Pesannya adalah nanti kalau sudah tempel
yang paling beda yang membaca. Nah, cocok ini. Ayo yang paling beda Yang siapa? paling beda yang membaca. Terima kasih Pak Surono yang warna hijau. Oke. Soalnya kayak Insinyur Soekarno, Pak. Iya. Warganya berarti. Masih keturunan. Oh, masih keturunan dia. Masih keturunan dari Bapak Insinyur Soekarno. Sudah, oh masih ada satu lagi Beri. Yang terakhir. Yang beda Pak. Yang beda yang mana Ibu? Yang beda yang pink. Iya. Bola lagi. Oh, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa, itu komunikasi ya. Oh, iya. Sekarang itu guru harus banyak video dan foto. Saya coba bacakan. Kita warga sekolah di sekolah yakin untuk mewujudkan pendidikan yang baik, menjadikan anak sukses, menuju perubahan yang baik, menjaga nama baik sekolah, mengembangkan kualitas pendidikan, selalu berbuat baik, dan terus maju dan berjuang bersama demi masa depan anak bangsa. Terima kasih Bu Lala sudah membantu untuk membacakan. Untuk selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kalau itu namanya kalimat rumpang. Jadi jawaban titik-titiknya bebas. ya tidak harus Tidak harus pematokan dan sama. tidak dinilai. Tidak ada benar dan salah gitu. Tidak ada. Ya. Boleh ditanggal yang sudah. Tidak ada yang salah, tapi semua benar. Betul. Ya. Aku belum ngangkali sana. Sing beda apa ya? Sing beda. Panjangan beda ya Pak. Ini kan posisi Pak Kamto. Pak Kamto masih bertahan sepertinya. Apa namanya beda? Beda sendiri. J. Ya, enggak apa-apa ya Pak ya, bertahan di situ Pak. Oh iya Bu. Terima kasih. Saya akan membantu membacakan dari pertanyaan yang saya dan guru lain di sekolah saya paham. Yang pertama adalah mewujudkan yang pertama yaitu sekolah itu penting, pengetahuan itu berguna. Jadi semua pengetahuan adalah semua akan berguna bagi masa depan. Ya. Prioritas mengembangkan kebersamaan untuk mewujudkan semuanya, melayani sepenuh hati. Kesuksesan mewujudkan siswa lebih baik. Kemajuan SD Polaman sangat penting. Bersatu membangun untuk menjadikan lebih baik. Jadi kita semua akan membantu untuk menjadikan. Terima kasih Pak Darto. Nah, di sini untuk kesimpulan kalimat rumpang yang sudah disusun Bapak Ibu semua. Berdasarkan hasil diskusi pada pagi hari ini, saya mencoba untuk memberi kesimpulan Bapak Ibu. Di sini kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berattitude bagus, berwawasan global, mandiri, pintar, berkarakter baik, soleh-solehah, sukses dan peduli. Dan kita percaya bahwa murid adalah
masa depan bangsa, pribadi yang unik, semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Anak yang hebat, kertas yang ada goresannya tipis, Bapak Ibu. Kita hanya sebagai penebal kertas itu. Semua anak itu ada goresannya, seperti aqua. Aqua itu awalnya putih. Kita sebagai pendidik itu memberi warna, boleh dicampur kopi, dicampur teh. Itu tugas kita, menuntun. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kejujuran, itu pasti. Kebersihan, berkarakter, kenyamanan, ramah anak. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki kemampuan, sekolah tempat menuntut ilmu. Di sini sosok guru itu bagi mereka itu sosok guru yang baik. Dan kita warga sekolah di sekolah yakin untuk menjadikan anak sukses, mewujudkan pendidikan yang baik, menjaga nama baik sekolah yaitu SD Negeri Polaman. Kita tidak menjadikan anak yang sukses hanya sukses saja, tapi kita menjadikan anak yang bahagia dan selamat, Bapak Ibu. Bahagia dan selamat di sini contohnya apabila anak itu bekerja itu mereka bahagia, mendapat pekerjaan bahagia, tidak korupsi dengan belajar di SD Negeri Polaman, dia bahagia dan selamat. Kalau korupsi itu kan mereka tidak selamat. Nah, kita menuntut anak itu bahagia dan selamat, tidak lagi menuntut untuk mendapatkan nilai 100. Itu tidak ada di kehidupan. Yang ada di kehidupan itu sekarang bahagia dan selamat. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah itu penting, pengetahuan juga berguna. Kita melayani dengan sepenuh hati, jangan separuh-separuh ya Bapak Ibu. Kayak lagunya siapa yang kemarin sepenuh hati? Lagunya siapa itu? Ada, lupa saya tapi. Ya kurang update ya. Nah di sini kita menuju visi SD Negeri Polaman. Visi SD Negeri Polaman terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, mandiri, berbudaya, cinta lingkungan, cerdas dan unggul dalam semangat Pancasila. Bapak Ibu di sini tadi banyak kata-kata murid. Di situ saya bertitip pesan karena kita menggunakan kurikulum Merdeka itu banyak menggunakan murid, pengganti subjeknya yaitu murid. Sedangkan pada kurikulum 2013 kemarin banyak menggunakan peserta didik, betul. Nah sekarang kurikulum baru yaitu murid. Kemudian dari visi ini kita akan diskusikan bersama. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak? Apakah sudah selaras? Belum. Ya belumnya Pak. Monggo. Karena ini sudah memakai kurikulum Merdeka, ya, jadi kita harus disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Karena beberapa itu pasti ada perubahan akan meningkat dari pendidikan yang lebih baik. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Surono. Menurut Pak Surono memang kurikulum kita ini dibentuk sejak kurikulum 2013 Ibu. Sedangkan sekarang kurikulum sudah berubah, kita sesuaikan terlebih dahulu. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Apakah ada? Ya ada, betul. Ya, jika iya, apa saja? Apa saja kira-kira yang harus disesuaikan? Monggo. Iya.
Di sini saya akan mengusulkan dalam semangat Pancasila. Di visi itu sebelumnya tentu akan ada dalam semangat Pancasila. Dalam semangat Pancasila bisa diganti dengan berlandaskan Pancasila, karena semangat Pancasila itu hanya semangatnya saja. Kita semua sebaiknya bersikap dengan berlandaskan Pancasila. Saya catat dulu ya. Dalam semangat Pancasila diganti berlandaskan Pancasila. berlandaskan Pancasila. Berarti kita membahasnya satu persatu kalimat. Ini perjanjian dulu. Ini mau membuat baru atau merevisi visi yang sudah ada? Ya, berarti kesepakatan kita merevisi. Kalau merevisi berarti dari kalimat per kalimat kita pahami terlebih dahulu. Gitu. Untuk visi itu merujuknya terwujudnya, karena sudah sesuai kita Pak Ibu. Terwujudnya. Ya, terwujudnya sudah. Kemudian ada usulan lagi? Oh ya. Oke, usulan lagi monggo Bunda. Sejalan dengan Pak Surono tadi yang bilang disampaikan, dan Bu Fania bilang tadi kan kalau kurikulum 13 itu pakainya peserta didik, sedangkan kita kurikulumnya sudah berubah, berarti otomatis kata peserta didik itu sendiri juga sudah diubah menjadi murid. Terima kasih Bu Laila, saya catat dulu sama supaya sesuai dengan perkembangan kurikulumnya. Ya, begitu. Untuk selanjutnya, monggo ada yang ini saya refresh dulu biar tidak hilang. Ya, ada yang usul berikutnya? Oh ya, Bu Ayu. Usulan saya sesuai profil pelajar Pancasila lebih cocok karena di dalamnya ada 6 pilar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, karena kita di dunia pendidikan ya Bu, kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, monggo silakan ada lagi. Yang mau disesuaikan apa religius ya Ini kan kalau misalkan kata cerdas itu misalkan dihilangkan, karena unggul itu maknanya juga cerdas, berkualitas, Pandai, agar tidak muncul makna ganda. Oh, Jadi iya. cerdasnya dihilangkan saja gimana? gimana Bapak Ibu kalau cerdasnya dihilangkan karena itu muncul makna ganda. Unggul itu juga cerdas seperti Ibu Leni sampaikan. Unggul itu cerdas, pintar. Dihilangkan bisa? Oh ya, saya catat dulu. cerdas, dihilangkan. Untuk kemudian ada yang mengusulkan lagi? Oh iya, Pak Kantor. Dari kalimat apa Pak? Dari kalimat. Tadi dari usulan Bu Leli yaitu tentang cerdasan unggul, bahwa cerdasan unggul itu kan artinya sangat cerdas dan sama artinya dengan unggul. Berarti kita tetap kita pakai Dipakai. kata kata cerdas itu. Oh iya, kata cerdas tetap dipakai. Nanti kita sepakati cerdas dipakai, unggulnya yang hilang Pak. Iya. Cerdas dipakai, unggul hilang. Ya karena cerdas sama artinya dengan unggul. Ya, antara cerdas dan unggul sekarang. Sekarang Bapak Ibu saya minta tolong disearchingkan
Sebenarnya makna unggul itu apa? Saya nggak bawa HP. Ya kita kan paling cepat ya tanya Mbak Google. Unggul dan cerdas itu yang lebih bermakna yang bagaimana? Bisa dikatakan pandai, yang baik, cakap, kuat, awet ya. Bukan unggul, berarti menurut saya unggul itu keseluruhannya memang sudah bagus semua, cerdas termasuk. Berarti unggul mencakup semua nih Pak dari situ. Berarti kita sepakati pakai unggul atau cerdas, Bapak Ibu? Oh ya, cari yang cerdas dulu. Kalau yang cerdas itu lebih mengarah ke akal budi. Jadi sempurnanya akal budi itu mulai dari berpikir, mengerti dan sebagainya. Karena kalau di sekolah mungkin lebih condong ke berpikirnya nih Bapak Ibu, kita lebih mendalami cara berpikirnya, bukan menjadikan anak itu menjadi kuat. Terus awet kan nggak mungkin anak jadi awet di sekolahan, nggak mungkin nih Bapak Ibu. Jadi seperti itu menurut saya. Cerdas apa unggul ini ya? Cerdas, unggul. Kalau unggul itu lebih ke ya, unggul. Cerdas, pintar itu masuk ke unggul ya. Yeah. Kita sepakati pakai yang cerdas atau unggul? Unggul atau cerdas? Ya, berkarakter dipakai? Mandiri? Akal budi masuk karakter enggak? Iya. Kalau berkarakter itu akal budi masuknya karakter. Kalau religius ini bisa masuk ke karakter juga ya Ibu? Tetapi beda. Kalau religius kan ke atas. Iya, ke atas. Sebenarnya kalau berkarakter itu kan lebih ke sosialnya. Ayo mau berdakon. Nah, kita religius digunakan atau tidak, Bapak Ibu? Digunakan. Akhlaknya dari situ. Oh iya. Kemudian karakter boleh. Mandiri? Ya, kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berbudaya? Ya, harus berbudaya anak didik. Cinta lingkungan? Ya. Sekarang cerdas dan unggul. Ya kalau tadi udah berkarakter dan mengarah ke akal budi ya berarti unggul saja yang dipakai. Ya, berarti ini saya supaya tidak Unggul itu lebih arahnya juga ke prestasi. oh iya. Misalnya juara-juara itu kan unggul ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Lela dan Bapak Ibu guru semua, Bu Dani juga. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu usulan yang sudah ada di papan tulis. Yang tadi hilang yang diganti pertama peserta didik dulu ya. Ya, peserta didik diganti murid. Kemudian apa lagi? Hilangkan Cerdas dihilangkan. Kemudian religius tetap nggih niki nggih. Nggih. Kemudian religius tetap. Oh ya, itu diganti sesuai profil pelajar Pancasila berarti ya. Peserta didik yang terwujudnya murid yang religius, berkarakter, mandiri,
berbudaya, cinta lingkungan, dan unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti itu kan? Ini dari Bapak Ibu tadi berbagai macam perubahan. Pertama, masih ada peserta didik. Peserta didik tadi saya mengusulkan religius masuk ke berkarakter, Bapak Ibu. Ternyata kesepakatan kita religius tetap, kemudian mandiri, berbudaya, cinta lingkungan. Tadi dalam semangat Pancasila diganti berlandaskan Pancasila. Karena ini masih dalam cakupan luas, kita dalam dunia pendidikan lebih ke sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, ini yang merah yang benar-benar menjadi visi yang kita diskusikan hari ini. Apakah Bapak Ibu semua setuju? Setuju? Berarti diketok palu dulu, Bu Yun, bagaimana? Itu ada 3 ya? Oh, itu yang berubah. Yang berubah. Ini tadi saya berubah. Ya. Biru. Ya. Berubah jadi pink. Berubah jadi kuning. Berubah jadi merah. Ya. Merah kan membara. Semangatnya membara. Bu, merah membara, Bu. Membara. Yang kuning ini enggak membara. Ya, monggo kita sepakati visi diskusi hari ini terwujudnya murid yang religius, berkarakter, mandiri, berbudaya, cinta lingkungan, dan unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Kita sahkan, Bu? Ibu Yun? Duduk, Bu. Duduk. Baik, untuk visi dan misi, ini baru visi Visi. SD Negeri Polaman, saya setuju dengan yang itu terwujudnya murid yang religius, berkarakter, mandiri, berbudaya, cinta lingkungan, dan unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Saya Duduknya di sini aja, Bu. Biar masuk kamera. Disahkan dulu. Foto, Mbak. Wah, ini penting. Duduknya itu. untuk visi SD Negeri Polaman, saya setuju dengan hasil diskusi pada pagi hari ini. Untuk itu akan saya resmikan bahwa visi SD Polaman yang terbaru berlaku mulai tahun ajaran 2023-2024 ya. Terima kasih Bu Yun sudah meresmikan visi dari SD Negeri Polaman. Kita sudah berdiskusi visi dan sudah membentuk satu visi. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kolaborasinya hari ini. Kemudian kita beralihkan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka itu selalu ada belajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita harus tanamkan ini kepada murid kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Nah, ini dia visi SD Negeri Polaman sudah disahkan tadi. Terima kasih Bu Yun. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengenal gambar yang ada di depan layar ini, Bapak Ibu? Ini apa ya kira-kira? Yang sudah tidak asing lagi, pasti selalu gunakan, dilihat di MMT sekolahan kita di depan besar sekali. Ini arti dari logo lambang SD Negeri Polaman. Apakah logo kita itu sesuai dengan visi yang sudah kita rancang, kita diskusikan pada hari ini, Bapak Ibu? Sebelumnya, logika
logistik itu mustahil. Monggo bisa dinikmati dulu hidangan yang ada Bapak Ibu. Ya, biar logikanya masih silakan bisa dinikmati ya. Jangan dilihat saja Bapak Ibu, nanti malu itu. Sambil diminum, boleh dicicipi sedikit sebelum kita menuju ke arti atau lambang logo SD Negeri Polaman. Apakah kelihatan dari belakang Bapak Ibu tulisannya? Beda untuk teman saya. Nah, sekarang nggak kelihatan tetap Bu. Terlalu kecil ya, maaf. Saya buatnya terlalu kecil. Memang biar tidak kelihatan Bapak Ibu yang dari belakang. Enggak deh, memang saya pikir sudah kelihatan, ternyata belum. Nah, di sini ada lambang bentuk segi 5 itu melambangkan tentang alat pertahanan untuk mempertahankan cita-cita dan perjuangan yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar NKRI. Apakah ini masuk sesuai dengan visi yang disusun kita hari ini, Bapak Ibu? Ya, sesuai ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita juga dalam perjuangan yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar NKRI. Kemudian lambang ini bendera sama SD Negeri Polaman itu identitas atau nama sekolah itu pasti ada, harus ada. Kalau tidak ada, nanti tidak tahu ini lambangnya dari Banyumanek. Nah, dia aku dari Banyumanek gimana ya Bu? Nah itu ini makanya diberi nama SD Negeri Polaman. Kemudian ada obor. Obor melambangkan cahaya ilmu pengetahuan serta semangat yang membara. Itu masuk ke dalam visi kita tidak Bapak Ibu. Coba semangat cahaya ilmu pengetahuan, semangat yang membara. Mandiri berkarakter itu harus semangat, harus membara. Kemudian buku terbuka. Di tengah ini ada buku terbuka. Itu melambangkan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang. Apakah melambangkan visi kita? Pengetahuan tadi yang kita diskusikan itu mau unggul, mau cerdas itu bersudut pada pengetahuan. Pengetahuan itu senantiasa berkembang. Jadi kita tidak monoton di situ saja, kita berkembang sesuai zamannya. Yang kelima padi melambangkan kemakmuran dan keadilan. Tadi Bapak Ibu kita menuntut anak itu tidak hanya nilai dan nilai. Nah, menuntut anak untuk kemakmuran dan keadilan biar selamat dan bahagia. Oke Bapak Ibu. Yang terakhir lambang bintang paling atas sendiri. Itu melambangkan semangat untuk melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas dan berkarakter. Sesuaikah dengan visi kita yang visi yang didiskusikan kita pada hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, ternyata lambang kita sudah sesuai Bu Yun. Kita lanjutkan. Sudah sesuai, masa didok terus. Pakunya nanti habis nanti. Nah di sini menurut Bapak Ibu apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang sudah mencerminkan visi kita? Ya, apakah ada? Enggak apa-apa Bu, sambil makan enggak apa-apa. Tadi ya, logika tidak berjalan tanpa logistik ya Bapak Ibu. Monggo ada yang sudah selesai mau menjawab. Apakah apa saja sikap dan perilaku yang sudah mencerminkan visi
yang kita bahas hari ini. Kalau hari Senin upacara itu menanamkan karakter tidak Bapak Ibu? Oh iya, cocok, berkarakter. Terus ada lagi? Oh, Asmaul Husna. Saya sambil duduk ya Bu. Asmaul Husna itu religius bisa masuk, berkarakter masuk tidak ya? Masuk. Kemudian ada lagi? Oh iya. Oke, terima kasih Bu Leli. Hafalan surat pendek itu masuk ke berkarakter bisa, religius bisa. Kemudian ada lagi? Senam bersama. Itu ayo. Ya, itu masuk ke senam bersama hari Jumat ya. Masuk ke berkarakter, cinta lingkungan. Kemudian ada lagi? Kerja bakti ya, kita sering melaksanakan kerja bakti masuk ke dalam cipta lingkungan. Ada lagi mungkin yang berbudaya, literasi. Nah, kita harus membudayakan sejak dini ya, literasi. Kemudian ada lagi ya, pada hari Kamis kita menggunakan bahasa Jawa biar anak-anak itu terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Sedang akan dilaksanakan. Dulu pernah, tapi lama-lama pudar. Iya, karena kayak muda-muda kayak saya itu bahasa Jawanya tebel-tebelan. Iya. Makanya kalau seperti ini kan tidak cuma untuk murid, untuk gurunya juga. Seperti itu Bu. Kita kemarin sudah merapatkan, kemungkinan akan dilaksanakan. Untuk budayanya biar tidak luntur. Kalau sudah dilaksanakan kita. Bahasa Jawa ini. Lagi. Saya juga lagi. Bahasa Jawanya gimana? Jangan baku. Lanjutkan. Ini siap minggu depan. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini inisiatifnya itu apa? Prakarsa perubahannya itu apa, Bapak Ibu? Apa inisiatif perubahan? Ini saya bacakan ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatifnya itu apa? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasinya itu apa? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatannya apa? Semakin mengerucut ya. Tadinya inisiatifnya apa? Siapa saja yang berkolaborasi? Bentuk kegiatannya itu apa? Kemudian apa saja langkah konteksnya? Langkah konkretnya yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Langkah konkretnya itu kita melakukan apa? Bagaimana rancangan waktunya? Kita sedikit bermimpi, sedikit apa banyak? Sedikit aja. Bermimpi untuk menyusun prakarsa perubahan visi kita agar murid kita sesuai dengan visi yang sudah didiskusikan pada hari ini. Nah, di sini saya minta tolong untuk Bapak Ibu menyusun pertanyaan yang sesuai prakarsa perubahan tadi. Pertanyaan apa yang menjurus untuk
berubah agar visi kita tercapai. Praasa perubahan. Pertanyaan terakhir, ditulis saja di memo yang kecil itu apa? Nggak usah ditulis, langsung disampaikan ya. Oke, saya bantu mengetik kalau begitu urut disampaikan atau diacak. Bapak Ibu sebenarnya, aku mikir ini, langsung disampaikan saja. Pertanyaan yang tersusul, misalnya saya memberi contoh, bagaimana menciptakan anak itu cinta lingkungan. Nah, itu contoh dari pertanyaan. Monggo dilanjutkan, saya yang mengetik. Wiri, lanjut. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, bagaimana cara membuat anak berattitude baik, baik di dalam dan di luar sekolah. Lanjut Pak. Terima kasih. Jadi saya akan memberikan pertanyaan, bagaimana cara membuat anak berkarakter baik. Bagaimana cara membuat anak berkarakter baik. Lanjut Pak. Saya sambung ya. Pertanyaan untuk saya, apa yang dapat kami lakukan agar peserta didik peduli dan cinta lingkungan? Terima kasih Pak Surono. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Saya akan mengajukan pertanyaan, bagaimana langkah yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan anak yang mampu bersaing di dunia nyata? Bersaing di dunia nyata. Langkahnya, Dik. Kemudian, monggo lanjut. Menyambung dari pertanyaan yang baru ini Pak, bagaimana menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dalam kehidupan? Karyanya. Ya, karyanya anak. Supaya bermanfaat. Dilanjut, monggo ada lagi. Ini tadi juga agak mirip ya dengan punyanya siapa tadi. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk membuat anak menjadi cinta lingkungan? Itu pertanyaan saya tadi. Oh iya. Lanjut, monggo. Sudah? Dari berbagai macam pertanyaan, ini Bapak Ibu. Dari berbagai macam pertanyaan, apa yang dapat kami lakukan, bagaimana langkah, bagaimana menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dalam kehidupan, bagaimana cara yang dapat kita lakukan membuat anak menjadi cinta lingkungan, bagaimana cara membuat anak berattitude baik, bagaimana cara membuat anak-anak berkarakter baik. Itu berbagai macam pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu semuanya. Bagaimana, banyak yang bagaimana. Apa? Itu berarti mimpi kita bersama untuk mewujudkannya. Bapak Ibu, ini bagaimana untuk mewujudkannya. Dari pertanyaan Bapak Ibu semua yang tersusun ini, itu sebenarnya itu mewujudkannya bagaimana.
Bapak Ibu, di sini ada yang namanya komunitas praktisi. Ya, selama ini kita belum bergoyah-goyah. Bapak Ibu dari tadi duduk manis. Kita SBG dulu Ibu. Monggo bisa dibimbing Bu. Oh, saya ya. Ini masternya ice breaking. Selama ini udah nih beliau ini masternya ice breaking. Bisa bimbing ice breaking Bu? Ice breaking. Yang kepala kuda lutut kaki. Oh, kepala kuda lutut kaki. Iya, berdiri ya. Nggak usah pakai mic. Saya kalau pakai mic nanti rekamannya dengan ini. Saya kalau tertawa itu mungkin sampai tanah. Jadi terdengar aslinya. Ya, Bapak Ibu speaking. Kepala, pundak, lutut, kaki, aduh lagi gitu. Iya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, ulang. Pokoknya kalau nanti kepala ya pokoknya kepala. Jangan kepala, pundak, kaki, lutut. Dah bingung. Dah biasa aja. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki. Kita bingung ya. Nah, sekarang ikuti saya aja. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki. Aduh, tepuk tangan. Ayo Bu. Pertanyaan. Daripada spanduk Bu. Terima kasih. Mau SBG lagi Bapak Ibu? Ya, boleh. Sudah? Oh, Mustoko, udah. Ayo Mas. Udah. Oh, Mustoko udah. Tahu Pustoko saja. Oh, Sabaran kok. Dengkul. Dengkul apa Bu? Saya tahunya Mustoko dengan Sabaran kalau gitu. Gimana Harus sampai ya. Sabaran. Nanti bisa les pribadi Bu Dani sama beliaunya ini dari Jogja. Nah itu. Ya, sosok yang halus lembut. Oh ya, Pak Suwana juga dari Jogja ya, Dani. Sama. Nanti lesnya sama Bu Eri sama Pak Suwana. Tempat bahasa Jawa. Nah, ini kita menuju ke komunitas praktisi Bu. Ini untuk mewujudkan mimpi kita selama ini. Sebenarnya apa sih komunitas praktisi? Komunitas praktisi adalah wadah belajar antara kepala sekolah atau guru di setiap satuan pendidikan untuk berbagi praktik daring dan mendukung peningkatan kompetensi termasuk dalam implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka. Komunitas praktisi membentuk ekosistem belajar dalam implementasi kurikulum merdeka. Apabila di sekolahan menerapkan kurikulum merdeka, belum ada komunitas praktisinya, berarti belum 100% menerapkan kurikulum merdeka. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Komunitas praktisi ini kita diskusikan kembali. Nah, komunitas yang diharapkan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, tadi kan banyak pertanyaan yang muncul. Kita jawab dengan menggunakan komunitas praktisi. Di sini kita diskusikan terlebih dahulu. Saya mengusulkan
adanya komunitas praktisi yang sudah dibacakan sama Bu Lena tadi, Cilukban. Ini dari saya, nanti bisa didiskusikan kembali Bapak Ibu. Komunitas praktisi Cilukban. Ini singkatan dari cinta lingkungan. Cinta, sudah lama tidak mengajar di lingkungan dan budaya. Nah, cinta lingkungan ini kita Menyorakan di sekolahan, anak-anak ayo cinta lingkungan, ambil sampah yang ada berserakan dimasukkan ke tempat sampah. Itu mereka menjalankannya dan di lingkungan sekolah. Tapi tidak cinta lingkungan hanya di sekolah saja, harus berbudaya. Budayanya itu tertanam pada diri anak itu sendiri. Saya mengambilnya seperti itu. Jadi mereka anak itu di luar lingkungan sekolah, di rumah atau di masyarakat, mereka juga cinta lingkungan. Ada sampah berserakan di jalan bisa diambil, itu kan menyebabkan banjir ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi usulan selain Cilukban. Cilukban. Ya, ada lagi. Saya sambil duduk nih. Selain Cilukban ini, mungkin dari beliau. Sambut Bu, apakah usulannya disetujui atau tidak, atau ada usulan lain? Berarti selama itu belum ada ya? Belum ada. Ini baru pembukaan pertama kali dan kalau belum ada ya setuju aja. Berarti sudah komunitasnya, nanti nambah tidak apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Apakah harus diresmikan kembali, Bu Deni? Diresmikan kembali boleh? Gini, jadi tetap ada jargonnya. Jadi Cilukban itu apa? Cilukban. Oh boleh. Oh iya. Nanti madamnya kemana ya? Mau bisa? Kalau sini iya. Jangan kalau dari sana kan kelihatan belakang. Bu Yun, monggo bisa diresmikan untuk komunitas pertama kali kita. Sebentar, sebelum diresmikan, niku nggih, ketuanya dulu, Bu Deni. Saya lupa. Ketuanya, ya. Susunan pengurus pasti harus ada susunan pengurusnya. Penanggung jawab tetap Bu Sri Wahyuni. Pendukung komite, yuk. Ketuanya siapa Bapak Ibu? Pak Surono. Oke, sebentar saya tuliskan. Pak Surono. Kemudian untuk wakilnya? Kemudian sekretaris? Mulailah. Wakil ketua. Saya di sini saja, wakil ketua saja. Oh iya. Iya toh, nanti kalau sudah murah. Murah kok. Nah, itu. Kemudian sekretarisnya? Semua sudah loh Bu. Kalau saya sudah mau pilih jangan, semua muda. Tua itu kan urusannya angka. Nah iya. Oh kalau piknik juga tetap seneng ya.
sini ada susunan pengurusnya, ada penanggung Bu Sri Wahyuni, SPD, pendukung komite, ketuanya Pak Surono, SPDSD, wakil ketua saya sendiri, Fania Apriastanti, sekretaris Bu Laila Aprilia Stuti, agak panjang, Fitriana, SPD. Monggo Bu Yun bisa didot dan bisa menandatangani peresmian komunitas praktisi Ciluber. Ini perlu ditambahin sekretaris para praktisi SPD MPD. Oh iya, lupa saya. Nanti program kerja Ciluber akan dibahas di kemudian hari Ibu, dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 saya resmikan komunitas praktisi Ciluber SD Negeri Polaman. Berlaku mulai tahun ajaran 2023-2024. Untuk itu maka saya resmikan pada hari ini tanggal 13 Juli 2023. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu jargonnya. Jadi komunitasnya apa? Ciluber. Nanti komunitasnya apa? Ciluber. Nah, Ibu. Ciluber. Tapi itu kan malah terlihat terus gitu. Ciluber gitu kan nggak asik. Monggo Ibu yang ada namanya Bapak Pak Surono, Bu Laila. Nanti dulu Bu. Jadi ini baru umur dulu. Nanti Bu, ini kita lanjut ini. Tangannya kayak ini sudah. Nanti diambil gambar ya Mbak. Nah, monggo. Di foto aja. Foto aja nggak apa, emang bisa ya double. Oh bisa gitu ya. Sambil bentuk kayak operator itu. Oh semua bisa ya, berarti saya nggak bisa. Saya terakhir apa pertama? Nanti masalah gambar, nanti masalah gambar bisa disusun. Siapa dulu? Saya terakhir ngomong Bapak Ketua Pak Surono. Ketua kita Bapak Surono SPD. Selanjutnya Bu Laila. Nanti nggak ada ya Pak, masih ciluk loh. Jangan ciluk. Nggak mau berjalan. Kita tepuk tangan dulu. Jargonnya jangan lupa jargonnya. Apa komunitas praktisi kita?
Oh ya, ya. Apa nama komunitas praktisi kita? Terima kasih Bapak Ibu semua sebagai peresmi komunitas praktisi. Untuk selanjutnya yaitu terima kasih. Ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, apakah betul? Nah, di sini saya mohon maaf apabila ada perkataan saya tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya tutup terlebih dahulu sebelum penguatan dari Bu Deni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Saya nggak nyangka kalau ada begini-begini. Saya nggak nyangka kalau nah biasanya kalau di sana di mana-mana itu biasanya mengambil dari nama sekolah, misalnya kayak SMP 21 berarti komunitasnya Medusa, ya biasanya gitu. Jadi kok ini kok istimewa, iya. Gak apa, karena memang niatnya betul. Nama ini kan menarik, menarik. Artinya kalau diterapkan ke anak-anak, komunitasnya apa anak-anak? Nah, kan sebenarnya. Ya ini jadi tadi visi sudah disepakatin sih. Ya. Visi sudah, kemudian praktisi komunitas praktisi sampun, artinya apa yang sudah menjadi kesepakatan kita di hari ini Semarang tanggal 13 Juli 2023 jam 10.37 disepakati dan akan dilanjutkan terus di sini untuk kemajuan SD Polaman 3. Ya. Oh. Ya, Polaman 3. Ya. Untuk itu kita sepakati untuk visi sekolah dan komunitas praktisi apa? Ciluba SD Negeri Polaman. Ya, laksanakan ya. Ini tentu komunitas angka 3. Saya ngadir ke 3, pedalangan 3, tahun depan 3. Dari kemarin 3 terus sudah mulai 3. Sekarang ikut 3. Jadi setelah kita Pak rombelnya bertambah. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan ilmu dan pencerahannya yang sangat luar biasa. Diskusinya sangat menarik sekali. Saya jadi terinspirasi. Oh, ternyata begini ya Bapak Ibu. Untuk mencapai satu visi yang bagus itu diperlukan diskusi yang asik lah. Tidak melulu yang harus panas-panas, tapi kita butuh sesuatu yang menyegarkan pikiran supaya kita bisa mencapai tujuan kita pada hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Mama baik. Bu, Jangan dong. itu Bu. Semua udah loh Bu kesini. Iya, kemarin di Sedang Mulyo